Gimana bang mengendarai mobilnya bang? Waktu itu pasangan aku nggak ini tertidur, kalau terbangun yang di samping saya. Tiduran? Iya, tahu-tahu di depan udah ada motor. Iya. Sudah berapa lama mas bang? Itu pas makanya di Palembang. Masih Palembang. Sebelumnya udah pernah pakai? Itu kan waktu berangkat mau ngambil mobil kan di Sukabumi, mampir ke Palembang pakai. Jadi cerita kau nak jadi digantikan sama si Denny apa? Apa? Waktu digantikan sama si Denny untuk mengendarai mobil, gimana nggak jadi? Kirain aku masih udah deket kan ke hotelnya, jadi juga tanggung kan. Bang, apa yang abang sampaikan pada pihak keluarga abang? Untuk pihak keluarga, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat kan baru juga. Jadi abang menyesal? Misal, Kenapa abang mau pakai narkoba? ya itulah Pak. Pertama karena takut ngantuk kan, Aha. itu badan udah seger lagi. Sebelumnya abang udah biasa pakai narkoba tuh gimana abang? Kalau di Batam nggak pernah Pak. Jarang. Berarti ada. Jadi pas bawa mobil aja memakai. Iya, Itu jadi apa abang? Pakai sabu atau satu Pak. berapa banyak? Cuma ngambil seperempat Ambil narkobanya dari mana? di Palembang Pak. Palembang sama siapa? Sama kawan? Sama teman Pak, mampir ke tempat teman yang sudah diambil. Aha. Jadi sempat bertiga makainya bang? Iya, Kalau bagi tiga lah ya. Itu di sebelah kamar hotel itu gimana? di rumah teman. Untuk minuman kemarin kemana minumnya? Pak hiburan apa? Nah itu kan saya nggak tahu di sini Pak, jadi saya ikut aja sama Sampean atau pap atau apa? TN. Hah? Nggak tahu juga Pak, kalau pakai. Berarti sebat tahun baru di Pekanbaru lah bang? Iya. Ya? Jadi biasanya rencana mau kemana? Mau ke Batam biasanya Pak, lancarnya. Jadi abang intinya di apa ya? Disewa atau gimana? Dibayar Dibayar ya? untuk bawa mobil Pak. Berapa bayarannya? 4 juta. 5 juta. Sebelumnya bang udah kenal dengan si yang kawan dua lagi itu gimana? Kalau yang punya mobil itu kenalnya di Batam. Aha. Kalau yang si Denny itu di Palembang Pak. Kalau yang ceweknya itu gimana? Di Batam itu kenal. Di Batam. Yo guys, balik lagi di Oke Kevin Official. Nah ini ada berita yang lagi viral ya. Polisi enggan mendampingi para korban usai ditembak di rest area kilometer 50 tol Jakarta ke Merak. Nah ini aku dengar kabar katanya guys, korban ini sebenarnya sudah melaporkan akan ada insiden seperti ini, tapi pada saat itu pihak dari kepolisian tidak mau ya mendampingi. Nah sekarang katanya setelah viral barulah gitu guys. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Asep membantah. Ia mengatakan korban datang ke Polsek Cinangka dengan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Polisi kemudian meminta dokumen atau surat-surat kendaraan yang hendak dikejar. Namun korban tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Asep berdalih hanya menjalankan SOP dan tidak mau gegabah mengambil tindakan karena menyangkut keselamatan anggota. Anak korban bos rental mobil yang tewas usai ditembak di rest area kilometer 50 tol Jakarta Merak, yakni Rizky Agam S, mengaku sangat menyayangkan sikap anggota Polsek Cinangka yang menolak dampingi para korban untuk merebut kembali mobil rental yang digelapkan. Padahal kata Rizky, dirinya sudah melampirkan bukti kepemilikan kendaraan, seperti buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Terlebih lanjutnya, jarak antara kantor Polsek Cinangka dengan lokasi mobil yang digelapkan hanya berkisar 200 meter. Rizky menjelaskan, para petugas kepolisian yang saat itu tengah piket sempat menelpon dan meminta izin kepada Kapolsek Cinangka. Namun, ujarnya, Kapolsek Cinangka enggan mendampingi para korban.
Hal ini diungkapkan Rizky di lokasi pada Kamis 2 Januari 2025. Di Polsek itu gimana sih Pak mereka itu menolaknya itu Pak dari pihak Polsek ya? Nah, ini sangat berat ya ngomongnya ya. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu. Tuh, Cilangka. Polsek Cilangka. Mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih. Dari lokasi Polsek. Oke. Okay. Tapi dengan berat hati Polsek enggan melakukan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang piket pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolseknya, Kapolsek Cinangka ya, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Maaf Mas, alasannya apa yang disampaikan dari pihak Polsek itu? Dari pihak Polsek sih katanya LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing. Padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap BPKB, STNK dengan tulis. Berarti sudah bikin surat laporan dulu gitu? Surat laporan. Ada berapa petugas Pak saat itu? Saat itu ada 3 petugas. Artinya yang menembak ini sopir dari Sigra ya? Sopir dari Sigra. Sopir dari Sigra turun? Nggak turun. Oh, nggak turun? Dia di mobil ya. Jadi kaca jendela dibuka, diturunkan, saya tembak kamu. Bener ditembak. Kalau misalkan yang di video amatir yang sudah diamankan itu siapa? Awalnya itu sebelum adanya penembakan. Kan sudah ada yang diamankan itu supir dari mobil Brio. Iya. Yang Brio. Yang sudah pindah tangan itu ya Mas? Ya, betul. Artinya saat kejadian 7 orang dari Mas itu turun semua dari mobil. Turun semua. Dan ada di TKP semua. Ada TKP semua. Yang jadi pertanyaan, maaf guys, saya potong dulu. Itu senjata dapat dari mana? Emang ilegal ya? Maksudnya kok gampang beli senjata tuh, kok banyak banget orang-orang yang punya senjata gitu ya, tembakan kayak gitu, emang bisa dibeli secara bebas gitu loh guys ya. Itu yang jadi pertanyaan aku guys. Ini kita lanjut lagi beritanya. Kasihan nih, 2 orang loh, 3 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Berapa orang nih? Satu orang kayaknya. Kita lanjut lagi guys. Nah ini korban penembakan di rest area tol Tangerang tuh, ternyata sudah meminta bantuan polisi. Guys. Korban yang melacak kawanan pencuri mobil rental miliknya memiliki senjata api mengontak polisi untuk meminta bantuan untuk menangkap pelaku. Namun kepolisian dari Polsek Cinangka keberatan. Akhirnya tragedi pun terjadi saat korban berusaha merebut kendaraannya. Korban akhirnya tewas akibat ditembak di rest area oleh kawanan pelaku. Waduh guys, terjadi sebuah kasus penyerangan menggunakan senjata api di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak pada dini hari tadi. Akibat penyerangan tersebut, 1 orang menjadi korban tewas dan 1 orang lainnya terluka akibat peristiwa yang terjadi. 1 orang tewas tadi ya, tuh. Sikap tak biasa korban kecelakaan. Nah ini ada ini ya, berita yang lain ya selainnya tadi, yaitu tentang, kalian tahu kan kemarin pas malam tahun baru tuh paginya tanggal 1 ada sepasang ini ya, cewek cowok ini pacaran, terus mereka habis dugem dan narkoboy guys, dan menabrak 1 keluarga ya yang pakai motor itu hingga meninggal dunia guys. Nah ini berita selanjutnya kan ada sikap tak biasa korban kecelakaan tewas 1 keluarga di Pekanbaru guys. Ini sikapnya sebelum meninggal ya, kita lihat beritanya seperti apa guys. Tewas 1 keluarga di Pekanbaru, pertanda pergi untuk selamanya. Kepergian keluarga almarhum Anton Sujarwo meninggalkan cerita dan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Anton bersama istri, Afrianti dan anaknya, Aditya Aprilio Anjani tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tuah Pekanbaru, Rabu, 1 Januari 2025.
Anton yang mengendarai sepeda motor bersama Kasihan keluarganya itu ditabrak mobil dengan pengemudi di bawah pengaruh narkoba. Rio, tetangga keluarga mengatakan jika Anton dan keluarganya sempat ikut jalan-jalan dengan warga di perumahan Garuda Permai 2, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani. Mereka sempat pergi berwisata ke desa wisata Gema, Kabupaten Kampar pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Rio keluarga tersebut terkenal ceria dalam kesehariannya. Namun memang saat berwisata, Rio mengaku ada perbedaan di keluarga tersebut. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tanggal 1 Januari 2025, tahun baru nih, baru sehari udah ada kecelakaan maut di Pekanbaru. Kenapa gue sengenes ini sampai bikin video ini? Karena satu, korbannya anak kecil, masih 10 tahun. Bener-bener masih, ya ampun nih tahun baru mestinya dia happy, jalannya masih panjang gitu. Di stop ya kehidupannya sama 3 orang bodoh di dalam mobil Calya dalam kondisi oleng karena pengaruh narkoba. That's why gue benci banget sama narkoba. Kayaknya si penabraknya catatan di malaikatnya gak bakal bagus. Kenapa? Udah narkoba, terus ngilangin nyawa orang, pulang dugem. Oke, dugemnya gak apa-apa, temen gue semua dugem. Tapi bisa gak olengnya, maboknya, narkobranya nih stop. Ke elunya gak bagus, ke orang lain juga bisa lebih gak bagus. Jadi saran gue, kalau ada sekitaran lu, siapapun yang lo kenal terindikasi make, jangan sampai lu suprot. Coba deh jauhin, jaga jarak. Karena lu tahu gak ngerinya narkoba. Nih ya, gak usah yang sampai ngilangin nyawa orang. Ke diri sendirinya, si pemakainya, itu bisa nurunin kualitas otaknya. Jadi punya tabiat yang buruk banget. Mulai dari suka bohong, suka nipu. Yang lagi rame deh, gak usah jauh yang sekarang ini. Lu tau kan selebriti yang gue maksud, yang ke semua orang brutal banget sini, pinjem gitu, bohong-bohong. Nah, kayak gitu contohnya. Bisa bikin manusia di kualitas itu sampai keluarganya udah angkat tangan gitu. Sooner or later, kalau di sekitaran lu ada yang kayak begitu, lu juga bisa jadi korban, tadi bohongin, ditipu, dan lain-lain gitu loh. Makanya gue bilang, kalaupun lu mau nolong, lu mungkin bisa laporin ke lembaga terkait gitu. Contohnya BNN. Orang makin ngasih tahu ngeri ke dirinya sendiri aja yang lagi digerus, lagi disakitin, dia nggak peduli. Gimana ke orang lain? Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Emang ya dasar, harusnya sih ini gue berharap sih dihukum metong ya, atau dihukum seumur hidup guys, karena ini buat pelajaran ya untuk para pengguna ini ya, paket lengkap nih, narkoboy, mabok, dan menghilangkan nyawa orang guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.